Hari ini kita review akunnya Bang Deden Suherian. Nah, abang ini berkomentar di postingan saya seperti ini teman-teman. Berinteraksi di konten saya yang saya sudah bertahun-tahun. Mungkin mau nulis Bang ini ya. Bang, saya sudah bertahun-tahun nih Bang, masih sepi aja. Kenapa ya? 1 tahun sudah monet apa aja Bang? Kayaknya baru 1 tahun ya, atau mungkin lebih Bang. Jadi saya menjadi ada rasa antusias pingin nyoba berusaha membantu gitu loh, karena sudah terlalu lama ngonten. Karena saya 10 bulan aja itu baru berkembang aja, rasanya memang nano-nano melelahkan teman-teman, apalagi sampai tahunan gitu ya. Makanya saya fokus ingin bener-bener membantu, berusaha mengevaluasi review akunnya Bang Deden Suherian ini karena sudah bertahun-tahun katanya ya. Jadi baru monetisasi bintang sama langganan katanya. Gitu ya. Jadi ini bentuk apresiasi saya ya. Jadi sudah ada izin dari pemilik akun untuk direview, mengecek akunnya teman-teman untuk bahan evaluasi belajar. Kita belajar di sini ya. Itu. Kita langsung meluncur ke profilnya teman-teman. Ya, profilnya. Nah, Masya Allah sudah 99.000 pengikutnya ya. Wow. Kita langsung cek apakah abang ini mengikuti saya. Tapi kadang nggak muncul di sini ya. Kalau kadang mengikuti pun nggak muncul, kita cek. Soalnya kadang bug sistem atau maintenance, atau mungkin bener-bener nggak ngikuti, kadang seperti itu ya. Ini Bang Deden Suherian, Deden. Oh, nggak muncul ya, Suherian. Atau memang belum mengikuti saya bang ini ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya review karena berinteraksi di postingan saya. Seandainya mengikutin pun tapi nggak muncul juga bisa jadi, karena kemarin ada kakak itu ya suka interaksi di postingan saya, katanya mengikuti, tapi saya cek di sini kok nggak muncul, mungkin bug gitu ya. Saya selalu berpositif thinking gitu aja ya, nggak apa-apa teman-teman. Itu bukan suatu prosedur alasan untuk tidak mereview. Tujuan saya adalah ingin memberikan niat baik, tujuan saya baik, nggak peduli mau ngikutin apa enggak. Itu secara autentik ya, sistem nanti biar membaca saya itu konten autentik teman-teman. Mau diikuti monggo, kalau dia mengikuti karena dia memang suka dengan konten saya atau dia bener-bener merasa terbantu dari saya. Kalau mereka itu mengikuti saya pasti ada alasannya, mungkin karena butuh merasa terbantu atau gimana gitu ya. Saya niat baik, semoga dengan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga gitu ya. Berarti kita cari di pencarian ya, kita cari di pencarian sini ya. Deden Suherian. Nah, muncul, mantap ya. Ini foto backgroundnya ini ya gambar anak kecil teman-teman ya. Mending jangan dikasih foto di bawah 5 tahun ya. Itu harus ada pendamping orang tuanya. Itu saran saya bang. Kalau mau dipraktekkan monggo, kalau enggak juga monggo. Karena punya potensi bisa untuk tidak baik lah untuk akun, pokoknya kalau ada anak kecil tapi tanpa pendampingan orang tua, mau kurang baik untuk akun. Seandainya sistem itu nanti bisa mendeteksi tegas, biasanya terkena eksploitasi anak, jadi semacam pelanggaran tapi nanti sembuhnya susah gitu bang, bisa sampai kadang setahun gitu ya nggak sembuh-sembuh, padahal kontennya langsung dihapus sistem itu ya. Gitu, mending ada dampingan orang tua ya, digendong atau di sampingnya ada orang tua gitu ya, di bawah 5 tahun nggak apa-apa. Itu kita mau ajak konten nggak apa-apa, tapi kalau sendirian jangan dijadikan konten gitu ya. Kita cek foto abang ini ya, fotonya sudah nampak, wajahnya jelas, sudah bagus, cakep ya. Ini sudah masuk prosedur, kelihatan mukanya, wajahnya yang ganteng ini ya. Nah, kita lihat pengikutnya, kita tonton dulu videonya ya. Pengikut 10.000, rata-rata harusnya kalau standar bagus adalah 10.000, berarti 10%-nya adalah 1.000, 5%-nya adalah 500, di antara 1.000 dan 500. Wow, tapi ada yang jutaan ini ya, 1,9 juta ini.
ada yang puluhan ribu juga. Rata-rata untuk konten-konten yang terbaru bisa di angka paling tinggi 400, rata-rata 100, 600, 200, 500, 400, 300, 400. Kalau saya nilai ini ya, ini view-nya abang ini kalau susah berkembang berarti ada di kontennya masih kurang klek, maunya gitu teman-teman. Pokoknya masih kurang bener-bener membuat audiens itu jatuh cinta. Jadi caranya gampang banget membuat jatuh cinta itu. Oke, kita lanjut lihat pengikutnya ya. Nah, pengikutnya apakah sudah benar? Pengikutnya 10.319 teman-teman ya. Apakah temannya sampai 5.000? Nah, ternyata mentok sampai 5.000 ya, hampir 5.000. Ini kebanyakan pasti teman-temannya banyak yang sudah nggak aktif, atau akun-akun yang palsu, atau akun-akun yang tidak ada kegiatannya ngonten gitu ya, biasanya gitu ya, diganti saja atau dibuang. Kita nggak usah terlalu fokus mencari pertemanan sampai mentok 5.000 teman-teman, itu nggak terlalu penting, tidak akan menjamin akun kita berkembang. Justru akun kita akan rusak kalau kita mencari pengikut dengan pertemanan mentok 5.000 tapi ngasal. Akun-akun yang sudah nggak aktif atau akun-akun asal tidak membuat konten-konten yang positif, banyak loh akun-akun palsu gitu ya. Kita nggak seleksi, asal konfirmasi, asal mengajukan pertemanan, itu justru akan membuat kita rugi. Akun kita akan tidak akan bagus ke depannya teman-teman, karena pertemanannya banyak yang akun-akun palsu. Cara ngeceknya ya kita cek satu persatu teman-teman. Misalkan nggak ada foto profilnya, itu pasti sudah akun ditinggalkan sama penghuninya. Atau foto profil yang nggak jelas, misalkan seperti ini ya, contoh saja ya, yang nggak jelas. Misalkan coba ini nggak jelas ya, dari latar belakangnya aja, foto belakangnya ini gambar cewek kayak gini, seksi juga ya. Kita cek postingannya teman-teman. Nah, sudah tahun 2023 ini ya, 2022, nggak ada kontennya ini teman-teman. Kita hapus, solusinya kita hapus, kita ganti akun-akun yang baru, yang pertemanan yang baru, yang bener-bener asli, yang bermanfaat, konten-kontennya yang positif, jangan yang negatif seperti itu. Terus ini juga nggak aktif nih teman-teman ya, seperti itu contohnya ya, tahun 2023. Kita cek satu persatu, kita hapus pertemanan, kita batalkan ikuti, kita hapus pertemanan, kita ganti. Pertemanan nggak harus sampai 5.000 mentok seperti ini teman-teman. Kalau pertemanannya banyak yang tidak aktif atau yang tidak ada manfaatnya gitu ya, akun palsu. Semoga paham ya. Nah, pokoknya gitu teman-teman. Kita pengikutnya usahakan kita cari dari konten kita gitu ya. Jadi konten kita itu harus ada. Setelah konten kita bagus, itu ditonton sama orang, disukai sama orang, dan pengikut itu datang karena suka dengan konten kita gitu ya strateginya. Mindset konten kreator yang keliru itu begini teman-teman, cari pengikut yang banyak padahal kontennya nggak ada, itu mindset yang keliru. Cari pertemanan sampai 5.000 mentok tetapi kontennya nggak ada, itu yang keliru. Jadi kalau pertemanan itu ya dicari sambil ngonten, jadi balance ya, cari tapi seleksi yang bener-bener pertemanan yang positif, yang nggak ngasal, paham ya? Pertemanan yang asli, yang bukan fake, yang bener-bener penggunanya itu selalu aktif. Seleksi akun-akun yang positif, jadikan pertemanan, bertahap saja, tetapi kita sambil ngonten yang bener-bener konten yang relevan. Nanti otomatis akan berjalan dengan baik teman-teman. Konten kita ditonton, baru disukai, baru diikuti. Bukan karena pengikutnya kita cari dengan meminta gitu ya, dapat pengikut banyak tapi nggak punya konten. Itu keliru besar teman-teman. Banyak loh konten kreator begini, cari pengikut yang banyak sampai ribuan gitu ya, tapi kontennya nggak ada. Apakah sistem akan mendeteksi akun itu sebagai akun yang benar? Tidak benar teman-teman, akun seperti itu ya. Pengikut itu ada alasannya, pengikut banyak itu pasti ada alasannya. Dia mengikuti relevan atau enggak nanti bisa kelihatan teman-teman. Sistem pun juga akan bisa membaca itu akun bener-bener pengikut didapat dengan relevan atau enggak. Pengikut yang relevan itu didapat dari konten, bukan karena didapat dari meminta, saling kerjasama. Bukan seperti itu konsepnya Facebook. Oke ya, semoga paham.
kita lanjut. Abang ini saya lihat konten-kontennya gitu ya. Yang pertama, ini ada yang jutaan ini ya. Ini kita lihat dulu yang jutaan ini dulu teman-teman. Ini pasti menciptakan penasaran. Ini loh. Ciptakan penasaran. Ini ya, nggak bisa diklik ya. Pokoknya menciptakan penasaran itu teman-teman ya. Kan kalau kita lihat beranda reel itu ya, yang pertama muncul apa? Pasti ada yang unik gitu ya. Pertama unik, penasaran, baik berupa judul. Tapi abang ini nggak pernah bikin judul di videonya, nggak ada. Ini begitu pertama lihat ya, nggak ada judulnya. Tapi orang pertama lihat karena unik, main ular ini ya gede-gede gitu, ular gitu ya. Makanya agak tinggi sampai puluhan ribu ini, 22.000 teman-teman. Nah, orang kalau menyekrol-nyekrol ini ya, yang pertama adalah penasarannya, gregetnya pertama, gertaan pertamanya teman-teman. Ini meskipun nggak ada judulnya, tapi ini berupa gertaan loh. Lihat ide ular-ular gini, langka loh, unik, jarang orang main ular. Makanya penasaran, makanya sering ditengok. Makanya bisa menjebak orang itu penasaran ya. Di 3 detik pertama dan 5 detik pertama video itu ditonton sama audiens itu karena pertama ya, karena penasarannya kan melihat ular tadi teman-teman. Ini ya ular, penasaran ya. Terus judulnya, bikin judul yang penasaran bisa dipelajari teman-teman. Itu namanya hook gitu ya. Abang ini masih kurang captionnya gitu ya. Captionnya itu kita bisa setting, tidak di durasi pertama sampai akhir, bisa disetting teman-teman. Cuman di durasi 1 sampai 3 detik atau 5 detik itu nanti captionnya hilang sendiri, bisa terus lanjut ke video. Nah itu yang pertama ya, bisa abang evaluasi. Yang pertama itu captionnya, abang ini jarang menggunakan caption, bahkan sangat jarang ya video-videonya itu nggak ada captionnya. Yang pertama itu. Nah ini durasi juga terlalu kepanjangan teman-teman, 1 menit 30 detik ya video reel. Padahal ini tidak ada pertama, gertaan pertama tidak ada teman-teman. Kita lihat gertaannya pertama. Halo guys, menemukan lagi buah nih guys, buah hutan. Ada yang tahu buah apa nih guys? Nah gertaannya nggak ada, biasa saja. Lihat buah kayak gini gitu ya, gertaannya nggak ada. Jadi gertaannya gimana bang? Bikin gertaan pertama supaya terjebak 3 detik atau 5 detik. Gimana caranya supaya audiens itu penasaran gitu ya. Misalkan dengan suara atau judulnya ini buah langka gitu ya. Lihat buah langka apa gitu ya, penasaran kayak gini buah langka. Dalam 3 detik audiens itu kan agak berpikir, masih gagal paham gitu ya. Jadi penasaran, ingin lihat, oh buah langka, judul buah langka gitu ya. Tapi jangan sampai durasi terakhir sampai selesai judulnya itu mengganggu video. Kalau video durasinya panjang, di sini saya menyarankan untuk reel jangan terlalu kepanjangan. Kalau misalkan sudah ngonten lama dengan durasi panjang-panjang kok view-nya susah naik, berarti harus kita rubah durasinya. Kita mepetin dikit teman-teman. Misalkan durasi minimal 15 detik ya, berarti kita mepetin dikit di atas 15 detik. Paling tinggi 20 detik aja lah, udah cukup, udah bagus. Itu nanti kalau kita belajar dari mulai detik yang mepet. Tapi itu sudah masuk nominasi prakteknya terbaik dari sistem teman-teman. Di atas 15 detik, tidak terlalu kepanjangan, berarti antara 16 detik sampai 20 detik itu sudah bagus. Kalau kontennya bener-bener bisa memahami gertakan, bikin penasaran audiens, bisa menjebak audiens itu bertahan di 3 detik sama 5 detik pertama, itu nanti kontennya pasti akan punya potensi lebih, view-nya lebih tinggi. Bisa dipraktekkan, dicoba teman-teman ya. Durasi juga jangan terlalu panjang, karena konten kita itu sudah kita buktikan, kita harus apa ya, punya eksperimen, punya variasi. Kalau kita kontennya durasinya panjang-panjang sampai mentok kok susah, view-nya nggak tinggi-tinggi, ya kita kurangi, kita mepetin teman-teman. Kita mepetin, jangan terlalu pendek juga. Nanti takutnya terlalu pendek, terlalu kebanyakan di bawah praktek terbaik, takutnya nanti tidak ada pendapatannya malah atau melanggar kebijakan. Kita cek perkebunan, konten sawit, tentang pemanen sawit ya, banyak sih ide-ide tentang sawit. Edukasi di sawit itu juga banyak ya, tutorial sederhana, praktek-praktek panen sederhana,
gitu ya. Kegiatan singkat-singkat saja yang sederhana itu banyak sebenarnya ya. Gitu aja ya, semoga bermanfaat. Semangat terus ngontennya. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.